Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita akan memasuki ibadah di bulan November ini, karena ini minggu pertama, nanti kita akan memasuki perjamuan Tuhan. Bagi saudara yang sudah dibaptis dan percaya Tuhan Yesus, saudara nanti bisa mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Sekalipun saudara baru datang pertama kali misalnya di tempat ini, tapi kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara bisa nanti mengambil perjamuan Tuhan bersama kita. Baik, kita akan mulai ibadah kita dan saya ajak ibu bapak saudara sekalian bangkit berdiri. Demikian juga saudara sekalian yang ada di luar sana yang ikut ibadah ini secara online, kita akan berdiri dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami tapiskan ibadah ini. Biarlah ibadah ini mempermuliakan Tuhan dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami bisa beribadah kepadamu. Tuhan memberkati kami sekalian. Demikian juga teman-teman sahabat-sahabat kami yang mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal, tengah sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan baik bagi kita. Dia ada di dalam tempat kudusnya, dan kita akan masuk hadirat Tuhan dalam kekudusan juga. Mari mengambil waktu bersama dengan Tuhan secara pribadi, nikmati kehadiran Tuhan pagi hari ini.
baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan bertata di atas bumi. Engkau Tuhan ada di bait yang kudus. Dan pagi hari ini kami ada di sini. Kami mau menikmati kehadiran-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapa, kami ada di hadirat-Mu pagi hari ini. Kami membawa hidup kami. Kami membawa hati kami, pikiran kami untuk tertuju menyembah Engkau. Karena itu Bapa, permuliakanlah diri-Mu, dan biarlah semua penyembahan kami pagi hari ini berkenan di hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami siap untuk menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi dan shalom. Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat jempolnya. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God
is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Amat ingat dulu hidup jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lalu dalam hati. God is good, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good all the time. Silakan duduk kembali. Kita akan membawa korban syukur kita. Bapak Mira akan memimpin di dalam doa. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita menyerahkan persembahan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mendasari penyerahan persembahan kita yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian. Berkata anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskinan menjadikan kaya.
Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Karena oleh kuasa kasih-Mu pada pagi ini Engkau masih berkenan menghimpun kami anak-anak-Mu di dalam persekutuan di tempat ini. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan masih terus nyata dalam hidup kami. Ketika kami menyerahkan korban persembahan kami yang datangnya juga dari tangan Tuhan, kami memberikannya dengan penuh kasih dan dengan tulus dan ikhlas bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati setiap bentuk persembahan yang sudah kami berikan bagi kemuliaan Tuhan, agar menjadi berkat dan kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami juga berdoa dan menyerahkan pergumulan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami Tuhan. Terlebih beberapa minggu terakhir ini ada begitu banyak bencana yang terjadi di mana-mana. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kondisi sebagai korban dari bencana yang terjadi Tuhan. Tuhan hadir bagi pribadi-pribadi mereka dan Tuhan pulihkan mereka. Lewat pemerintah bangsa kami, Tuhan hadir di sana untuk menolong mereka. Kami juga menyerahkan pergumulan bangsa ini dalam menghadapi COVID-19. Tuhan terus berkarya melalui pemerintah kami, sehingga penyebaran COVID-19 ini terus dapat diantisipasi dan dari hari ke hari kehidupan bangsa kami boleh kembali hidup secara normal. Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan pergumulan gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pergumulan kami untuk pengadaan lahan parkir, kami mohon Tuhan terus menolong memberkati sehingga pada saatnya lahan parkir yang dibutuhkan oleh gereja boleh diadakan Tuhan. Juga pergumulan gereja untuk peningkatan kapasitas gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menolong sehingga pada hari-hari yang akan datang gereja ini diberkati dan ada penambahan hal-hal yang dibutuhkan oleh gereja. Kami menyerahkan pengurus gereja, gembala ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan terus pimpin dan memberkati mereka. Pergumulan jemaat-Mu kami serahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu. Ada yang sakit, ada yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan, terlebih dengan persoalan ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dan menolong mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Anak-anak yang sedang duduk di bangku pendidikan dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi, kami percaya Tuhan hadir untuk menolong mereka dengan pergumulan studi mereka. Bapa, ini doa dan sembahyang kami menyerahkan seluruh ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Juga tidak lupa kami menyerahkan rencana Natal gereja kami yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember akan datang. Kami percaya Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati semua rencana Natal yang akan dilaksanakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Mira. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan iringi dengan satu pujian, Selidiki Aku Tuhan.
Bapa yang di surga, kami mau mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kami berdoa kiranya urapan dari surga terjadi atas kami, sehingga hati kami boleh dibajak oleh Tuhan sebagaimana tanah yang subur yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi ini dari awal, tengah, sampai akhir sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Ibu, Bapak, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini, di ruangan ini maupun yang ada di tempat lain yang mengikuti ibadah secara online. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, berbagi berkat dari firman Tuhan yang saya beri judul dalam genggamannya. Tentunya ini dalam genggaman tangan Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita yang akan mendasari kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ayat 4, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang-orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan yang berbahagia, perhatikanlah ayat 1 di situ. Ada ungkapan terbanglah ke gunung seperti burung. Jadi Daud di sini sebagai penulis Mazmur ini seperti disuruh-suruh orang, ayo terbanglah kamu seperti burung. Seperti itu kira-kira. Dari situ saya melihat Daud tidak mau, dia berkata pada Tuhan ada perlindungan. Jadi dia seperti berkata, ya saya lebih nyaman di dalam genggamannya, saya lebih nyaman di dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, saudara tahu saya memelihara beberapa burung dan salah satunya adalah burung perkutut. Nah biasanya burung perkutut itu ketika saya mau memandikan, dia akan kleper-kleper gitu berusaha menghindar cari celah-celah untuk bisa lari seperti itu di dalam sangkarnya itu. Kemudian saya biasanya bilang, ayo tenang, tapi dia kayak gitu. Dia tidak mau seperti itu. Kemudian tangan saya masuk, kemudian saya tangkap. Kalau udah gitu dia diam. Tapi diam itu kalau saya lihat sorot matanya, seandainya saya bisa bahasa burung, saya lihat dia seperti khawatir, takut dan cemas gitu. Seperti itu. Tapi dia tenang karena ada di tangan saya kan. Seperti itu. Jadi dia pengen terbang kalau bisa, pengen lari kalau bisa. Dia tidak nyaman. Tapi begitu saya celup di air, gitu. Mungkin dia mulai agak tenang dan saya mulai rasakan denyut apa jantungnya kali ya di tangan itu. Kemudian saya ngomong dengan dia, nggak tahu dia ngerti atau tidak, tapi saya ngomong ya tenang ya. Kemudian saya cuci, kemudian saya coba
rentangkan sayapnya, kemudian masukkan, bersihkan, kemudian masukkan, bersihkan. Kemudian itu seperti sesudah selesai saya celup di tempat yang lain yang agak hangat begitu. Biasanya saya kasih sirih supaya itu antiseptik di situ. Saya taruh gitu, kemudian itu dia tenang. Kemudian saya masukkan lagi ke sangkar, pelan-pelan dia tenang. Kemudian saya tutup, dia nyaman. Nah, saya membayangkan, karena Mazmur itu adalah genrenya adalah nyanyian, sehingga seringkali penulis membayangkan atau menggambarkan sesuatu dengan gambaran-gambaran yang mudah ditangkap bagi pembacanya. Dan saya menggambarkan di situ, menurut Mazmur di situ, Daud seperti seekor burung yang disuruh, ayo kamu terbang ke gunung. Terbang ke sana, ada kebebasan di sana. Terbang ke sana, ada kehidupan yang baik di sana. Ayo terbang ke sana. Tapi Daud tidak mau, karena apa? Dia lihat ada pemanah-pemanah yang siap melenturkan anak panahnya. Kalau dia terbang langsung ditembak, kalau langsung dilepaskan. Dia lihat itu. Dan dia, tidak mau. Lihatlah di situ dikatakan seperti itu. Dia tidak mau, dia merasa saya lebih baik di sini. Dia berkata, pada Tuhan ada perlindungan, jadi saya lebih baik di tangan Tuhan, seperti itu. Saya lebih baik di tangan Sang Pencipta. Barangkali kita bertanya, pengalaman Daud di mana saat itu sehingga dia punya gambaran seperti itu. Nah, di dalam kitab Mazmur memang tidak dijelaskan. Artinya kita tidak terlalu tahu saat mana Daud seperti itu. Nah, itu sebabnya beberapa penafsir menafsirkan itu adalah saat Daud ketika berusaha dibunuh oleh Saul. Jadi dia memetik kecapi, kemudian Saul marah, kemudian dilempar lembing, gitu. Daud menghindar. Berusaha lagi begitu. Daud diancam bunuh oleh Saul. Kemudian kala itu sahabatnya yang adalah anak Saul itu Yonatan. Kemudian dia berkata, Daud, ayahku itu berusaha membunuh kamu, ternyata ini betul-betul ini serius. Jadi kamu larilah. Ada orang yang menafsir di situ. Jadi Daud seperti burung yang seperti mau dibunuh. Jadi larilah. Penafsir bilang begitu. Ya, tapi waktu itu Daud akhirnya lari betul dari hadapan Saul. Nah, apa bisa melukiskan ini? Kurang tahu. Kemudian ada penafsir lagi, itu pada saat Absalom mulai menghimpun kekuatan, dan ketika kekuatan itu sudah mencukupi, dia berontak kepada Daud ayahnya. Nah, pembantu-pembantu Daud berkata, Daud, anakmu ini sudah punya pengaruh yang luar biasa, ada banyak sekali. Mereka akan kudeta, mereka akan melawan kamu. Jadi kamu larilah. Ada yang menafsir seperti itu. Saat itulah Daud seperti burung yang diancam pemberontakan sehingga dia harus lari. Ada yang bilang begitu. Dan kenyataannya Daud memang lari. Tapi kalau kita perhatikan, teks itu memang tidak menyantumkan latar belakangnya. Tapi yang jelas Daud pernah merasakan di dalam pengalaman hidupnya, dia bagai seekor burung yang ada di tangan tuannya. Dan dia diojo-ojoi atau dibujuk-bujui untuk lari terbang. Di tempat lain enak, di tempat lain kamu bebas, di tempat lain kamu bisa penerbangan ke sana kemari. Tapi Daud sadar ada yang mengancam bunuh dia. Daud sadar ada yang mengancam dia sehingga dia, enggak, saya ada di sini saja. Saya ada di dalam tangan Tuhan saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita punya pengalaman seperti itu? Barangkali ketika kita percaya Tuhan Yesus pertama kali, barangkali kemudian saudara-saudara kita tidak percaya Tuhan. Bahkan mungkin orang tua kita tidak percaya Tuhan, kemudian kita terus, kamu kenapa percaya Yesus? Kamu percaya, kenapa percaya Yesus? Kamu seperti bilangin gitu terus sehingga kita seperti datang, aduh gimana ya, lari atau gimana.
tinggalkan Tuhan atau gimana? Pergi ke pekerjaan juga begitu, ke sekolah juga begitu. Kemana-mana begitu seolah-olah kita berkata, ya saya harus meninggalkan Tuhan. Pernah gitu? Atau kita ada pressure di mana-mana, ada tekanan di mana-mana, ada kesulitan di mana-mana, kemudian dia bilang, ya sudahlah lari saja. Di tempat lain toh ada perlindungan, di tempat lain toh ada kebebasan, di tempat lain toh kita tidak terikat lagi. Hari ini patutlah kita belajar dari pemazmur. Situasi bagaimanapun, kondisi bagaimanapun, halangan bagaimanapun, tentangan bagaimanapun, bahkan ketakutan bagaimanapun, Daud berkata, aku gak mau lari, aku tetap ada di dalam genggamannya. Aku tetap pada Tuhan, aku tetap berlindung kepadanya. Kenapa? Perhatikan di dalam ayat 4 di situ. Dikatakan Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Daud tahu persis bahwa Tuhan, Yahweh itu, yang non jauh di sana, yang transenden itu, dia imanen, dia ada di sini. Dalam pengertian waktu itu, ada di bait kudusnya, ada di tanah kudusnya, ada di kota kudusnya, dan tentunya ada di umat kudusnya. Dia yakin itu, maka dia tidak mau lari. Dia tidak mau terbang meninggalkan karena Tuhan ada di bait kudus. Kenapa bait kudus? Kenapa kota kudus? Kenapa tanah kudus? Kenapa umat kudus? Kenapa perjamuan kudus? Nah, ketika Alkitab memberi penjelasan kata sifat tentang kudus atau suci, menunjukkan itu adalah milik Tuhan. Misalnya, bait suci, artinya itu bait, itu rumah suci, melukiskan tentang kehadiran Allah. Jadi bait suci adalah rumahnya Allah. Rumah Allah itu di mana? Di kota suci. Kota suci itu kotanya Allah. Yerusalem, damai sejahtera. Di mana kota suci itu? Di tanah suci. Kenapa tanah suci? Tanah itu tanahnya Allah. Tanah suci itu ada apa? Ada umat suci, umat kudus, umatnya Allah. Nah, itu berarti representasi kehadiran Tuhan itu di bait-Nya, itu di kota sucinya, itu di tanah sucinya, itu bersama dengan umat sucinya kala itu. Daud tahu itu. Dia adalah anak buyutnya, anak cucu buyutnya Israel, yang berjanji bahwa aku akan menyertai kamu. Dan kala itu kesulitan apapun yang dihadapi oleh Daud, musuh-musuh yang merintangi dan menghalangi kehidupannya, dia tahu persis Allah ada di sini, Allah ada di bait-Nya, Allah beserta umatnya, Allah beserta saya. Dan dia tidak akan lari kemanapun. Sekalipun orang berkata, ayo terbang, ayo lari. Di sana ada gunung. Gunung adalah representasi kekuasaan yang hebat. Sehingga banyak dulu, zaman dulu, penyembahan-penyembahan di gunung. Gunung adalah melukiskan kesuburan alam dan semuanya kehidupan di sana. Ayo larilah ke sana, terbanglah ke sana. Nah, pada Tuhan aku tetap berlindung, aku tetap ada dalam tangannya. Bagaimana dengan kita sebagai umat perjanjian baru? Kalau ibu bapak dan saudara adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya. Tuhan Yesus yang mati dan bangkit bagi kehidupan saudara dan saya. Saudara bukan hanya dibeli dengan darahnya. Saudara bukan hanya dibeli dengan keselamatan yang pasti kepada kita sekalian. Tetapi saudara dan saya juga diberi Roh
Kudus yang tinggal di dalam diri saudara sebagai bait sucinya. Sekalipun secara fisik Tuhan sudah naik ke surga, tapi Roh Kudus ada di dalam dirimu, itu representasi kehadiran Allah di dalam dirimu, sehingga seandainya ada kesulitan apapun, ketakutan apapun, kekhawatiran apapun, situasi, kondisi, bahkan orang mungkin berkata lari saja, lari saja, lari saja, lari saja. Seharusnya saudara berkata seperti Daud. Dia ada di bait sucinya. Dia ada di dalam diri saya. Roh Kudus menyertai kita selamanya. Sampai Tuhan datang menjemput kita kali yang kedua. Jadi artinya apa di sini? Artinya pemazmur mengajak kita sekalipun mungkin kita menghadapi tantangan. Sebagai orang percaya ada kesulitan. Jangankan mengembangkan diri, mempertahankan diri aja mungkin ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Di tempat kehidupan kita, di tempat bekerja kita, bahkan di tempat manapun mungkin ada kesulitan-kesulitan yang membuat kita ya jadi orang Kristen dulu begini, sekarang juga begini, malah semakin sulit. Ya jadi orang Kristen kok malah ini seperti tidak ada harapan. Kemudian bisikan lembut namun pasti di dalam telinga rohani saudara berkata, ya sudah, tinggalkan saja kalau gitu. Di tempat sana lebih baik, di tempat sana lebih nyaman, di tempat sana lebih menjanjikan. Ingat pemazmur, pada Tuhan aku berlindung. Aku tetap ada di dalam genggamannya. Kenapa? Karena dia di baitnya, dia bersama saya, dia menyertai aku selama-lamanya. Jangan lari. Yang kedua kita perhatikan di dalam ayat 4b, firman Tuhan berkata, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jemaat kekasih Allah, ungkapan ini dalam bahasa teologia disebut sebagai antropomorfisme. Artinya antropos, manusia, dan morfe. Antropomorfisme. Artinya Allah yang suci non jauh di sana. Yang menyebut namanya pun tidak berani orang Yahudi. Seperti digambarkan lebih rendah menjadi manusia. Kemudian manusia itu sedang mengamat-amati. Jadi saya membayangkan antropomorfisme di sini adalah Tuhan yang Maha Besar itu digambarkan seperti manusia yang sedang mengadakan penelitian. Jadi yang ada penelitian itu bukan hanya mahasiswa, bukan hanya dosen. Tuhan mengadakan penelitian di sini. Dan digambarkan seperti penelitian masa kini. Kalau saudara perhatikan, dia mengamat-amati, itu observasi. Ya. Kemudian dia menguji. Nah itu bukan hanya observasi, dia wawancara. Ya. Kemudian dikumpulkan, kemudian diuji. Ya. Kemudian sudah diuji seperti diklarifikasi, diklasifikasi, kemudian dikelompok-kelompokkan. Seperti itu prosesnya kalau saudara perhatikan ini seperti penelitian benar. Ada observasi, ada penelitian, ada pengujian, klarifikasi, memilah-milah, mengelompokkan. Dan dikelompokkan sesuai dengan kategori-kategori yang dia inginkan. Itu adalah kalau kita lihat zaman sekarang mungkin itu penelitian kualitatif lapangan. Dan itu yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur ini. Sepertinya Allah itu melihat manusia
umat manusia, general. Kemudian dia matanya mengobservasi, melihat semuanya. Kemudian meneliti lebih dalam lagi. Kemudian menguji lagi. Kemudian mengklasifikasi, kemudian akhirnya dikelompokkan sesuai dengan ciri-cirinya, sesuai dengan karakter-karakternya, kemudian dikelompokkan dalam dua kelompok, satu orang benar atau orang saleh atau orang tulus atau orang adil. Yang satu adalah orang fasik, orang berdosa, orang yang berkhianat, yang tidak tulus dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kenapa Daud melukiskan sampai seperti itu? Karena tekanan yang mau disampaikan oleh Daud, Allah itu maha tahu. Dia tahu sekalipun umat manusia banyak sekali dengan berbagai macam corak, dengan berbagai macam model, dengan berbagai macam warna. Dia tahu sampai ke dalam hatinya. Orang ini munafik atau benar, orang ini benar atau tidak benar, orang ini tulus atau tidak tulus. Dia tahu semua dan itu digambarkan. Dia mengobservasi, dia meneliti, dia tahu semua. Dan mungkin kita berkata, dalam lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu. Itu hanya sahih bagi manusia. Itu benar bagi manusia, tapi tidak benar bagi Allah. Kenapa? Karena Allah tahu sedalam apapun hatimu, dia tahu. Itu tekanan yang mau dibuat oleh Daud di sini. Kita sebagai manusia bisa mengubah casing kita dengan berbagai macam penampilan. Mungkin secara fisik. Ya, secara fisik kan kita bisa dandani. Kita dandani fisik kita, pakai baju yang bagus, di make up yang bagus, potongan rambut yang bagus. Kita kan bisa fisik kita menjadi menarik di situ. Atau mungkin style kita, gaya kita. Atau mungkin posisi. Orang yang mendapat posisi yang bagus, entah itu di pemerintahan atau di tataran masyarakat, dia bisa mengubah style dan bisa mengubah. Dulu orang itu enggak kayak gitu loh. Setelah jadi ketua ini, ketua itu, kok kayak gitu ya, berubah. Bisa. Oh itu dulu teman main bendek saya kok, tahu main bendek. Saya tahu orang itu, wah tapi sekarang dia sudah jadi ini. Kok bisa berubah gitu ya? Posisi bisa mengubah seseorang. Kekayaan mungkin jelas bisa. Ya dulu kalau mungkin makannya setiap hari tempe, tahu, kerupuk, sambal. Gitu. Sekarang kaya. Makanannya sudah berubah. Pakaiannya berubah, rumahnya berubah, semuanya berubah. Akhirnya ketemu kita mungkin, kamu sopo ya? Kayak gitu. Kok berubah ya? Bisa saja kekayaan mengubah seseorang. Dan ketika perubahan-perubahan casing itu, entah itu fisik, entah itu posisi, entah itu kekayaan, entah itu kepandaian, entah apa, macam-macam stylenya. Pulang dari Amerika misalnya, stylenya berubah. Orang bisa terkaget-kaget, wah kok bisa gitu ya, kok bisa gitu ya, kok bisa gitu. Tapi dengar baik-baik, menurut pemazmur, orang bisa kaget, orang bisa terpesona, orang bisa bingung melihat penampilan orang dengan berbagai macam casing yang dipasangnya, yang dikenakan. Tapi Tuhan melihat hati, Dia tahu persis siapa kita. Dia mengamat-amati, Dia meneliti, Dia tahu kita tulus atau enggak. Kita benar atau enggak, Dia tahu secara persis. Tukinem misalnya, ini Tukinem bukan yang jual sate di situ. Dia orang kampung. Ya kalau pakai baju juga ya ngelomprot begitu. Kemudian ya biasalah orang kampung gak gitu, saya juga orang kampung. Ini tidak melecehkan orang kampung, bukan. Dia orang kampung, kemudian ketika ke kota dia betul-betul kelihatan kampungan. Tapi ada seseorang yang dengan mata yang tajam, kemudian dia lihat, ya ini orang ini mungkin bisa dipoles demikian rupa sehingga hebat.
Dan akhirnya Tukiem itu tadi dibawa ke salon kecantikan, ada dokter kecantikan di situ yang mengoperasi macam-macam lah, operasi plastik lah, operasi black, operasi apa macam-macam, berubah jadi cantik jelita. Sudah itu didandani dengan begitu luar biasa, dengan kemewahan yang begitu luar biasa. Kemudian potongan rambutnya, stylenya, semuanya diubah menjadi cantik jelita. Bak bintang film di sinetron yang terkenal. Ketika melihat Tukinem begitu, jakun laki-laki ini bisa naik turun. Seperti itu. Terkagum-kagum. Dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah tertipu dengan penampilan kita. Tuhan tidak pernah melihat sesuatu yang tidak jelas sehingga dia abu-abu pengertiannya. Bagi Tuhan, apapun penampilan kita, bagaimanapun casing kita, Tuhan melihat dengan transparan. Dia lihat hati kita, dia tahu siapa kita. Entah saudara di gunung, entah saudara di pantai, entah saudara kaya, entah saudara miskin, punya kedudukan atau tidak. Entah saudara pakai casing yang mungkin mahal atau yang biasa-biasa. Tuhan tahu hatimu. Manusia bisa tertipu. Manusia bisa melihat salah, tapi Tuhan tidak pernah salah menilai dan melihat kita semua. Taruhlah saudara datang ke gereja. Saudara bisa menipu banyak orang dengan penampilan yang sok alim mungkin. Atau bisa menipu banyak orang dengan gaya yang kalem. Tapi jangan lupa, Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu motivasimu. Kadang-kadang orang tanya sama saya, itu Pak, itu sudah keluar masuk ke gereja tapi ternyata kok begitu. Nah kan kita yang melihat. Tuhan tahu persis hati kita. Dia tahu siapa yang saleh, dia tahu siapa yang sok saleh. Dia tahu orang benar, dia tahu orang yang sok benar. Dia tahu orang tulus, dia tahu orang yang sok tulus. Tuhan tahu semua. Dan Tuhan tidak pernah tertipu dengan penampilan kita. Dan saudara berkata, Pak kalau gitu enggak usah berpenampilan yang baik. Enggak, saya enggak punya maksud itu. Maksud saya adalah lihatlah Daud ketika dia dicobai. Ayo tinggalkan Tuhan. Larilah ke sana. Dia bagaikan burung yang tetap di dalam genggamannya. Sesudah itu kenapa? Karena Tuhan yang ada bersama dia. Lalu kenapa masih tetap? Ya karena Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu hidup saya. Tuhan tahu posisi saya. Dia tahu persis. Orang bisa menipu. Orang bisa ngapusi Tuhan, tapi Tuhan tidak. Dia tahu siapa saya. Kenapa? Karena dia bukan hanya ada. Dia meneliti secara detail siapa saya. Yang menarik bagi Daud, dia tahu bahwa Tuhan memberkati dirinya, memberkati orang saleh, memberkati orang benar. Ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata begini. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Ini bisa diterjemahkan benar dan kebenaran. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Tuhan itu adil, Tuhan itu benar. Kebenarannya, keadilannya membuat orang fasik mesti dihukum dan orang benar mendapat pahala, istilah seberang. Orang fasik dihujani dengan api belerang. Kalau orang Yahudi membaca ini, ketika berkata orang fasik pasti akan dihukum, dihujani dengan api dan belerang. Ingatan mereka tertuju kepada peristiwa Sodom dan Gomora.
Ketika itu Sodom dan Gomora begitu jahat di mata Tuhan. Dosanya menjijikkan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mesti menunggang balikkan Sodom dan Gomora. Dan Tuhan baiknya ngomong sama Abraham. Abraham, Sodom dan Gomora itu menyesakkan hati saya. Saya mau tunggang balikkan dia. Abraham berkata, Tuhan, Engkau kan mencintai kebenaran. Iya. Kalau ada orang benar 50, masa Engkau akan hukum Tuhan? Enggak. Kalau ada 50 saja, saya tidak akan hukum. Lega Abraham. Kemudian Abraham berkata, Tuhan, seandainya, maaf ya Tuhan, enggak ada 50 tapi 45 gimana Tuhan? Enggak. Kalau ada 45, saya akan selamatkan. Abraham datang lagi, Tuhan, minta maaf deh. Seandainya enggak sampai 45 tapi 40. Tuhan berkata enggak. Sampai dia bilang, Tuhan seandainya, minta maaf sekali lagi. Hanya ada 5 saja. Tuhan bilang enggak. Tapi general orang-orang Sodom itu jahat semuanya sehingga mesti ditunggang balikkan di situ. Kalau ada orang benar, keluarkan. Itu sebabnya Lot, istri dan anaknya disuruh keluar. Karena Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora di situ. Lot selamat di situ. Nah, itu yang dilihat Daud. Dan itu yang diingat Daud. Dan itu dia mengingatkan para pembacanya. Jadi kalau saudara menjadi orang benar yang tetap di dalam Tuhan. Orang benar yang terbuka di mata Tuhan. Saudara jangan melihat orang fasik itu dan saudara iri. Kenapa itu fasik dibiarkan? Kenapa itu jahat dibiarkan? Kenapa itu berdosa Tuhan seperti tidur? Gusti boten sare. Dia pasti menghukum orang yang tidak benar. Dia pasti menghukum kefasikan. Dia pasti menghukum kejahatan. Dikatakan dia akan menghujani dengan api, arang api dan belerang. Jadi jangan iri dengan orang fasik, jangan iri dengan orang berdosa. Jangan pernah berpikir orang berdosa tidak dihukum Tuhan. Sebaliknya berpikirlah, berharaplah, berimanlah bahwa orang yang benar, artinya benar di dalam Tuhan. Orang yang tulus-tulus setia kepada Tuhan. Orang yang adil, orang yang saleh dikatakan akan memandang wajah Tuhan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang saya kasih ini adalah dalam konteks masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi itu dia menyadari Tuhan itu non jauh di sana, amat sangat suci, tak terselami. Jadi tak ada seorang pun yang bisa memandang wajah Tuhan, memandang mati kau. Barangkali kalau sudah pernah nonton film-film kekaisaran di Cina, kalau kaisar di Cina itu datang misalnya mau berburu di mana gitu kan naik kuda diikuti oleh penggawa-penggawanya. Sebelumnya kan ada yang kaisar lewat. Saudara-saudara masyarakat apa? Oh kaisar lewat, lihat itu. Enggak. Kalau kaisar lewat mereka begini enggak berani lihat. Itu yang di luar. Jadi malah dipunggungin gini. Karena boleh lihat. Kalau di istana saja, kalau saudara perhatikan ada perjumpaan misalnya Pasewakan Agung di situ. Kaisar ada, kemudian ada para menteri ada ini. Mana ada yang berani begini? Semua begini. Apalagi dayang-dayang begini tidak berani melihat karena terlalu agung. Nah konteksnya seperti itu. Orang Yahudi tahu persis Allah itu maha suci sehingga orang tidak mungkin bisa melihat wajahnya. Dalam konteks itu Daud, dia sadar bahwa dia orang berdosa. Dia pernah menipu, dia pernah membunuh, dia pernah berzina. Orang yang semacam itu tak mungkin melihat wajah Tuhan. Itu konteksnya. Tapi Daud, dia tahu dia berdosa.
Dia tahu dia tidak berlayak. Dia tahu dia menjijikkan di hadapan Tuhan. Tetapi dia tidak mau berlari dari Tuhan. Dia tetap berada di hadirat Tuhan. Dia mengaku dia bersalah. Dia mengaku dia berdosa. Disitulah anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan. Dia tahu anugerah pengampunan Tuhan itu luar biasa sehingga dia tetap berada di genggamannya. Dia tetap berada di hadiratnya, di operasi bagaimanapun dia siap. Dan ketika dia tetap ada di sana, dia tahu persis dia diperkenan oleh Tuhan. Yang akhirnya bisa memandang wajah Tuhan. Itu konteks pemikirannya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita semua. Kita ini orang berdosa. Dalam perspektif Yahudi kita orang kafir. Tidak mungkin kita bisa memandang wajah Tuhan. Tapi Yesus Kristus, dia mati, dia bangkit, menebus, menyelamatkan saudara dan saya sehingga saudara dan saya yang berdosa diperkenan Allah. Itu sebabnya tetap di dalam genggamannya. Kenapa? Dia bersama saudara. Tetap di dalam genggamannya. Kenapa? Dia terus meneliti, mengevaluasi kita sekalian, kemudian memperbaiki kita sekalian. Kenapa kita tetap di dalam genggaman? Karena di akhir nanti orang yang lari, orang yang jahat semua dalam penghukuman. Sebaliknya orang yang tetap di dalam genggamannya akan melihat Tuhan, akan bertemu dengan Tuhan, wajahnya kita bisa melihat di sana. Disitulah kebahagiaan yang luar biasa, yang hebat. Di sanalah kedamaian, di sanalah kehidupan, di sanalah kesentosaan yang tak terlukiskan ketika kita memandang wajah Tuhan. Hakikat berkat bagi Daud, bukan kekayaan, bukan kedudukan. Hakikat berkat bagi Daud juga bukan semata-mata kesehatan, tapi perkenan Allah, diampuni, diselamatkan, diproses Tuhan, dan akhirnya diperkenan untuk melihat wajahnya. Itu adalah hakikat berkat bagi Daud. Mau lari kemana? Mau terbang kemana? Apakah di sana ada janji-janji yang indah atau sebaliknya busur panah tertuju kepadamu? Mau lari kemana? Pada Tuhan aku berlindung. Aku tetap di sana karena Tuhan ada. Aku tetap di sana karena Tuhan terus meneliti saya dan terus memperbaiki saya, kata Daud. Aku tetap di sana karena aku akan melihat wajah Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya minta petugas mimbar, petugas musik, petugas perjamuan silahkan ke depan. Dan semua jemaat tunduk kepala dan evaluasi. Adakah tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan kepada saudara? Atau tawaran-tawaran yang begitu meragukan saudara? Atau tawaran-tawaran yang mungkin menimbulkan tanya kepada saudara, benar enggak aku harus lari dari Tuhan? Benar enggak saya harus terbang meninggalkan Tuhan? Apakah aku harus lari seperti Yunus yang diperintahkan ke Niniwe tapi dia lari ke Tarsis? Ataukah kita lari seperti Petrus yang diperintahkan untuk menjala manusia tapi dia menjala ikan? Ataukah kita bisa lari seperti Alexander tukang tembaga yang mengikuti Rasul Paulus tapi karena ketakutan dia meninggalkan semuanya dan mencintai dunia? Hari ini pemazmur mengingatkan kita sekalian, tinggallah dalam genggamannya. Tetaplah pada Tuhan, karena di sana ada Tuhan.
di baitnya, di dalam dirimu ada Tuhan. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, kata Tuhan. Aku memproses, aku menyiangi dirimu sebagaimana pokok anggur yang terus diproses sehingga berbuah banyak. Aku meneliti, aku mengevaluasi, aku memperbaiki dirimu. Dan aku akan memberkatimu karena kamu akan bukan saja berbuah banyak tapi menghadap dan melihat wajah Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran itu, meteraikan di dalam hati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara semua, kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Ini perjamuan milik Tuhan. Dan biarlah kita diberkati karena ini bukan hanya tradisi, bukan hanya kebiasaan, tapi ini perintah Tuhan. Orang yang percaya harus melakukan perjamuan Tuhan ini untuk mengingat pengorbanan Tuhan kepada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sementara seluruh jemaat mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan, petugas akan mengedarkan dan nanti kita akan makan dan minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tercurah darah Tuhan
Mari semua kita bangkit berdiri dan kita angkat roti dengan tangan sebelah kanan. Jemaat yang saya kasih, 2000 tahun yang lalu Tuhan Allah yang maha besar, Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sekalian, Dia datang ke dunia, Dia mengambil tubuh insani, Dia menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah menyediakan diri sebagai korban pengampunan dosa, daripadanya kita diselamatkan. Karena Dia bukan hanya mati, tapi Dia bangkit, bahkan naik ke surga. Roti ini mengingatkan peristiwa itu. Oleh karena itu, saudara dan saya adalah orang yang berbahagia karena saudara dan saya ditebus dosanya. Saudara dan saya diberi kehidupan oleh karena kebangkitannya. Saudara dan saya diberi janji surga karena Dia sudah sampai di sana. Roti ini mengingatkan karya agung itu. Oleh karena itu, makanlah dan bersyukurlah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah kita angkat gelas kecil berisi air anggur. Demikian juga gelas kecil berisi air anggur ini bukan hanya mengingatkan akan darah Tuhan Yesus yang merupakan darah pengorbanan yang tertumpah di Golgota. Tapi dalam perspektif Allah, darah itu adalah darah perjanjian. Perjanjian baru, dikatakan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya Allah berjanji kepada kita semua, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anaknya, kita menjadi keluarganya, kita pasti dijemput yang kedua kali untuk masuk di dalam kemuliaannya yang abadi. Perjanjian itu tidak pernah bisa dibatalkan oleh siapapun. Perjanjian abadi, saudara dan saya menjadi miliknya. Bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Tuhan. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih atas perjamuan Tuhan ini. Perjamuan ini adalah milik Tuhan dan orang yang menikmati perjamuan itu adalah milik Tuhan pula. Kami yakin kami menjadi milik-Mu karena iman kami dan karena anugerah yang Tuhan berikan. Ada persoalan, ada kesulitan, ada tantangan, ada hambatan di dalam mengiring Tuhan. Tapi buat kami tetap padamu, ada di dalam genggaman-Mu. Dan biarkanlah kami menikmati hadirat-Mu dan kenyamanan yang Tuhan sediakan bagi kami. Jemaat yang saya kasih, kalau ada doa-doa yang secara khusus, doa-doa pergumulan yang sangat pribadi sekali bagimu, bicaralah sama Tuhan sendiri. Tuhan tahu, Tuhan ngerti, Tuhan meneliti kamu. Apapun yang menjadi persoalanmu, sampaikan kepada Dia. Saya yakin hari ini Dia hadir di tengah-tengah kita dan Dia akan menolong kamu. Sementara kamu sekalian berdoa secara khusus pribadi lepas pribadi, petugas akan mengumpulkan gelas-gelas kosong ini. Haleluya, terima kasih. Ya domba Allah darah. Suci selamat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa dan arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat daripadanya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kuasa Allah yang Maha Tinggi dan penghiburan Roh Kudus, berkat dari Allah Tritunggal menyertai kamu. Kamu dibuatnya sehat, kamu disediakan rezeki untuk kehidupanmu sehari-hari, kamu bisa melakukan semua tugas, kegiatan, dan pekerjaanmu dengan diberkati oleh Tuhan. Sehingga dimanapun kamu berada, apapun yang kamu kerjakan dan doakan, dibuatnya berhasil supaya kamu diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang di sekitarmu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Silakan duduk dan berdoa masing-masing kepada Tuhan dan mohonlah jamahan dan berkat Tuhan atas diri pribadi masing-masing. Amin. Saat itu selesai, Tuhan memberkati. Tolong tetap jaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, jangan sering bergerombol. Terus jaga jarak sehingga gelombang ketiga yang diprediksi bisa terjadi di sekitar sesudah Desember Januari tidak akan terjadi. Itu semua adalah tergantung bagaimana kita mensikapi broadcast ini. Kita sedang turun, tapi kalau kita tidak hati-hati kita bisa naik. Jadi tolong terus jaga protokol kesehatan dengan baik. Selamat, tetap sehat, tetap beriman, tetap mengabdi kepada Tuhan, dan diberkati. Terima kasih, selamat hari Minggu.